Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, waktu terus berjalan dan tanpa terasa hari ini kita telah tiba di penghujung bulan Agustus di tahun ini, Sabtu 29 Agustus 2020. Firman Tuhan menyapa kita dalam renungan harian tertulis dalam Mazmur 26 ayat 3, demikian bunyinya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, membantu kita jika kita baca juga ayat sebelum yang kita baca tadi, yakni di ayat 2 dikatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara-saudara, kalau ada orang yang berani menantang Tuhan dalam tanda petik, pastilah dia bukan orang sembarangan, atau kalau tidak, dia pasti adalah orang yang sangat keterlaluan. Tetapi dalam nats yang kita baca tadi, Daud bukanlah memiliki maksud negatif, sebab di kemudian hari dari Daudlah rangkaian keturunan Yesus Kristus. Karenanya Daud merupakan perlambang dari Kristus. Tapi hanya orang yang memiliki hati yang benar-benar tulus, yang memiliki keberanian untuk mengatakan kepada Tuhan dan berkata agar dia menguji hati dan batinnya. Kita tahu bahwa ayat ini telah mengilhami seorang menciptakan sebuah lagu, dan banyak orang, banyak jemaat telah menyanyikan lagu ini. Dan sayangnya di antara mereka yang tidak mengerti maksudnya dan sekedar menyanyikan saja. Selidiki aku, itu lagu yang sering kita dengarkan. Bahkan ada beberapa jemaat yang paham dengan lagu ini dan mereka tidak berani menyanyikannya sebab mereka tidak layak untuk berkata seperti ini. Masalahnya sekarang, bagaimana caranya supaya kita berani berkata seperti itu di hadapan Tuhan? Apakah itu bukan sebuah pertanyaan pongah? Kesombongan? Mari kita lihat nats. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 6. Alkitab berbicara tentang keberanian untuk menghampirinya. Sebab Tuhan mau tunjukkan bahwa kematian Kristus telah mendatangkan perdamaian dengan Allah kita. Tetapi saudara-saudara, ada masalah lain yang timbul di kalangan orang percaya. Masalah itu masih saja seputar dosa. Kristus memang telah mengalahkan dosa, tetapi manusia masih saja digoda oleh dosa. Kita masih tinggal di kemah dunia ini, dalam daging ini, dan setiap hari, setiap saat keinginan-keinginan daging selalu ada. Itu sebabnya kalau roh kita lemah, maka dengan mudah kita akan mengikuti keinginan daging kita, mengikuti keinginan dunia ini. Karenanya marilah dengan penuh keberanian kita berkata kepada Allah supaya Ia menguji hati dan batin kita. Kalau hidup kita benar, maka dengan mudah kita akan berani mengatakannya. Tetapi
Kalau tidak, maka tidak ada kata yang keluar dari bibir kita. Karenanya saudara-saudara, saya mau mengajak kita, periksalah setiap hari hati kita sebelum Allah yang memeriksanya. Jujurlah kepada Tuhan. Kalau masih saja ditemukan hal-hal yang tidak benar di dalam hati kita, mintalah kekuatan kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita melakukan kehendak-Nya. Kita sadari di tengah-tengah dunia ini banyak tantangan. Kita sadari di tengah-tengah dunia ini ada banyak godaan. Tapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Roh yang akan memampukan, yang akan menuntun, dan dengan Roh Tuhan kita akan mengalahkan keinginan dunia ini. Selamat beraktivitas amang inang. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus memberikan kegembiraan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dalam hidup ini bersandar sepenuhnya. Selamat berakhir pekan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman kami, dan oleh firman Tuhan kami dimampukan untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang kami andalkan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat.